Selamat bertemu kembali dalam pemrograman. Kali ini kita akan bahas mengenai file data dalam C++. File data maksudnya adalah file yang digunakan untuk menyimpan data. Data di sini data yang akan diolah oleh program C++. Nah, data itu biasanya kita tulis dari hasil pembacaan data, kemudian kita simpan dalam file, dan kita baca dari file juga. Nah, tujuan dari topik ini adalah saudara akan mampu memahami dan membuat program pembaca dan penulis data ke file atau berkas. Kemudian dapat menggunakan OF stream. Kalau biasanya kita pakai IO stream, nah di sini ada OF stream. OF itu maksudnya output file ya. Output file stream itu berarti untuk menyimpan atau menulis data. Kemudian IF stream untuk membaca datanya. Stream ini juga seperti kalau kita pakai IO stream, cuma ini harus dimasukkan atau dihubungkan dengan file. F-stream sendiri adalah file stream, bisa untuk input dan output. Terus kita bisa menulis dan membaca berkas teks di C++, dan baca dan menulis berkas biner di C++. Berkas teks artinya kita bisa edit dengan text editor. Kalau berkas biner itu berarti harus ada pembacanya karena formatnya biner. Nah, IO stream. IO stream itu adalah aliran stream byte. Aliran byte. Nah, di C++ kita pakai input stream untuk membaca data alirannya. Kemudian kita juga bisa memakai output stream untuk menyimpan. Jadi kalau input stream tadi adalah mengalir dari alat ke memori, sedangkan output stream mengalir dari memori ke alat. Ini untuk menulis. Kalau input stream untuk membaca. Nah, di IO stream itu ada C-in, console in, dan C-out itu adalah console out. Nah, C-in itu adalah input stream karena dia membaca dari konsol. Konsol di sini dalam ini adalah layar, atau konsol dalam ini bisa terlihat layar, kemudian keyboard. Nah, yang input di sini adalah keyboardnya. Jadi konsol itu biasanya di atas layar dan keyboard, dan untuk input adalah konsol, itu adalah keyboard. Terus C-in itu tipenya iStream, input stream. iStream itu didefinisikan di berkas IO stream, sehingga kalau kita menggunakan C-in, C-out, kita harus deklarasikan atau inputkan IO stream. Nah, caranya adalah include IO stream. Nah, kemudian untuk C-out, C-out itu output, output stream. Ini berarti objek bertipe AO stream, ya, output stream. Dan kelas AO stream juga ada di dalam IO stream, sehingga kita definisikan juga dengan include IO stream. Nah, fungsi yang ada di cout antara lain misalnya ada cout setf. Ini untuk set fieldnya itu ya. Kemudian ada
precision untuk mengatur presisinya, defaultnya 3 misalnya. Kemudian ada bentuk yang cout tanpa titik, yaitu cout langsung, itu berarti dia akan menerima aliran dari variabel. Nah, ini contohnya hitung rata-rata cout set F. Ini untuk fixnya iOS fix, kemudian presisinya 3, maka hasilnya kita bisa lihat menjadi 3 presisi 3 ya, 3 desimal. Terus contoh sifat-sifat cin, mengabaikan karakter spasi atau kosong atau ganti baris sebelum data karakter sesungguhnya. Jadi kalau diawali dengan space, itu space-nya diabaikan, baru ada data. Nah, setelah ada data kemudian space lagi. Nah, space-nya seberapa banyak itu tidak berpengaruh. Satu cukup untuk memisahkan satu dengan yang lain. Sekali ditemukan data karakter, maka SIN akan berhenti membaca data jika ditemui karakter kosong atau akhir file. Kalau datanya ada, belum ada karakter kosong, ya dia akan dibaca terus sampai ditemukan akhir file. Misalnya ini contoh, baca data akan berhenti di karakter plus yang keempat. Nah, ini ada plus yang keempat, itu yang di sini. Di plus 1, 2, 3, 4 itu sebagai satu kesatuan dari 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini plus 1, 2, 3 ini juga satu kesatuan. Plus plus. Nah, di sini ada plus plus lagi, dia berhenti di sini. Ini enggak nyambung gitu ya, plus plus. Sehingga ini akan berhenti di sini. Kemudian cin itu akan membaca seluruh baris, tapi akan terbaca sebagai satu kata. Sehingga untuk membaca satu string dalam satu baris utuh, maka kita gunakan getLine. Nah, contohnya ini ada string nama in baris 1, tekan Ctrl D untuk berhenti, getLine. Nah, ini akan mengambil cin getLine itu masuk ke nama, kemudian ditandai dengan ganti baris to new line n. Nah, ini akan dibaca terus-menerus sampai habis. Nah, kalau sudah habis maka berhenti. Nah, kalau habis dia akan menampilkan baris. Nah, barisnya mulai 1, kemudian 2, 3, 4 dan seterusnya. Isinya nama. Kemudian ganti baris. Kemudian nyetak lagi baris yang sudah naik satu-satu. Nah, baca tulis berkas itu kita bisa nulis ke file. Kalau tadi hanya ke konsol ya, ini ke file. Bisa digunakan untuk banyak macam, karena ya biasanya data yang kita pakai itu akan tersimpan di file. Ada 2 berkas di C++, yaitu berkas teks. Berkas teks itu disebut berkas ASCII. ASCII maksudnya karakter-karakter ASCII. Dapat dibaca oleh aplikasi text editor ya, seperti Notepad kalau di Windows. Kalau di Ubuntu ada Geany ya. Kemudian ada gedit ya, ada vim. Nah, itu bisa dibaca. Ada Emacs ya. Banyak Nano ya. Nah, dan dapat dipindahkan ke komputer yang lain karena memakai standar ASCII itu. Di komputer yang memakai standar ASCII bisa membaca dan mengeditnya. Ada lagi berkas biner. Nah, berkas biner itu berisi deretan bit biner. Ini didesain untuk dibaca oleh program komputer tertentu, bukan oleh editor teks. Biasanya ini lebih efisien karena sudah mengikuti formatnya.
Namun bisa juga sangat tergantung pada mesin karena kemungkinan format data mesin yang satu berbeda dengan yang lain, sehingga aplikasinya perlu menyesuaikan diri kalau memang dipakai cross platform. Nah, kemudian file IO stream itu ada input output OF stream, ini output stream. Nah, kelasnya bisa kita lihat di sini ada kelas iOS, kelas iStream, kelas OStream, kemudian iStream dan OStream itu menjadi kelas iOStream di sini, masuk ke situ library-nya. Nah, untuk iStream itu menurunkan IFstream yang di file, sedangkan yang OSstream menurunkan OFstream. Ini OStream jadi OFstream. Nah, dua-duanya ini bergabung berdasarkan IOStream juga, itu menjadi Fstream. Nah, sehingga OFstream itu bagian dari Fstream. IFstream itu bagian dari Fstream juga. Yang OFstream untuk menulis ke berkas, sedangkan IFstream untuk membaca dari berkas. Fstream itu sambungan atau gabungan dari untuk membaca dan menulis. Berkas teks itu ada. Nah, ini perlu dicantumkan include Fstream. Kemudian kita bisa baca dengan membuat OFstream di sini, berkas teks misalnya, berkas teks open. Ini akan membaca berkas teks.txt, kemudian berkas teks data tulis ke berkas teks. Ini berarti ini akan menulis ke berkas teks. Ini OF, berarti dia akan menulis. Terus close, ini karena ini open, kemudian dipasangannya adalah close. Tulis berkas, selesai. Nah, ini variasi untuk apa? Membuka berkas, gunakan open nama file, mode. Nah, mode-nya itu bisa in, out, binary, kemudian ATE, app, kemudian trunk. Nah, kalau in berarti untuk dibaca, out untuk ditulis, binary berarti dalam mode biner, kemudian ATE itu artinya akan masuk atau diawali di at the end of the file, di ujung akhir file. Kemudian append untuk app dan truncate itu untuk trunk atau potong. Di isinya akan dia bersihkan, tapi filenya sama, masih sama. Kalau app ini disambung. Nah, ini flush itu untuk mengoutput buffer ke yang apa? Yang masih di buffer itu akan dikeluarkan. Simpan sementara, kemudian disimpan, ditulis ke berkas. Penulis dalam group itu tidak masuk dari buffer, kemudian di flash. Nah, ini flashnya pakai ini, output stream flash misalnya gitu. Menutup berkas itu otomatis memanggil flash, jadi dia akan di flash, dibersihkan, kemudian di close. Is open ini untuk cek apakah open. Kemudian seperti ini misalnya dia akan cek OFstream, kemudian is open. Kalau open maka kemudian bisa ditulis, terus di close. Kalau tidak berarti gagal membuka membuka berkas. Nah, untuk ASCII, untuk seperti ini, perbedaan di delimiternya adalah spasi di sini, dan di sini ada koma dan spasi. Nah, itu penanganannya berbeda. Ini yang cek akhir berkas itu dengan cara EOF, end of file.
In-stream adalah ini, IF stream. Dicek apakah sudah di EOF. Kalau not EOF berarti belum di akhir file, kemudian di sini ya, dibaca in-stream output, kemudian di masuk ke output, outputnya di outputkan ke cout, tampilkan di layar. Selesai, kemudian di close. Kalau pakai next, nah itu berarti dia akan next. Kalau dia berhasil next berarti masih ada data. Kalau gagal berarti habis. While in stream next, nah di sini berarti nextnya sudah masih ada, maka dia bisa masuk di next, kemudian nextnya bisa ditambahkan. Kalau data ini kembali yang tadi ya, ini delimiternya adalah spasi dan spasi koma. Ini IO IF stream dibuka, kemudian apakah terbuka? Kalau iya, dilanjutkan. Kalau tidak, berarti gagal, maka exit di sini. Nah, di sini ada proses membaca cout C. Ya, di sini akan membaca C. Nah, C-nya itu dari sini. MyStream C. MyStream-nya itu ini ya, sebagai input, kemudian masuk ke C. Nah, kalau C-nya ada, maka kita tampilkan di sini. Kalau tidak, berarti selesai, berarti close. Nah, selama masih ada, kemudian dicek di sini MyStream masuk ke C, MyStream masuk ke C, dan ditampilkan. Nah, untuk yang ini, nah ini ada komanya. Ini spasi saja, ini ada komanya. Nah, kalau koma berarti komanya dibaca dulu. Cara baca komanya di sini MyStream C, CH. Nah, CH itu untuk komanya, karakternya. Maka di sini tanpa CH, di sini pakai C. Karena di sini ada koma. Kalau ingin sekuensial ya diurut saja, kita bisa next gitu. Kalau random berarti kita harus posisikan pointernya, kemudian kita bisa baca. Nah, pointer itu ada dua pointer yang disebut pointer di berkas, yaitu pointer masukan dan atau get pointer dan pointer keluaran atau put pointer. Termasuk juga sebagai kolokasi tempat berkas dibaca, sedangkan yang keluaran tempat berkas ditulis. Nah, ada fungsi-fungsi yang berhubungan dengan pointer, yaitu seek memindahkan pointer get, seek p ini adalah untuk put, kemudian tel g itu berarti posisi pointer get sekarang, dan tel p adalah posisi pointer put sekarang. Nah, ini berarti seek itu memindahkan ke 30, pointer 30, kemudian send ini p-nya dipindah ke 30 juga, kemudian post n ini membaca dari tel get masuk ke posisi sekarang, kemudian send ini masuk ke posisi sekarang juga yang send. Ini yang tel get, ini yang tel put. Ini prototype lain ada offset, kemudian direction. Nah, direction itu bisa ini back itu begin, ya. Current itu current, kemudian end itu akhir, ujung akhir. Nah, sehingga kalau kita membaca, kita bisa pakai tadi, mulai dari awal, current atau akhir. Nah, ada juga ini fungsi write dan read. Write untuk menulis dan read untuk membaca. Nah, ini agak berbeda dengan put dan get. Kalau read write itu posisi seperti ini. Read misalnya, ini pointer karakter P,
dan ukuran dari V. Jadi mau menulis atau mau membaca masuk ke V sebanyak berapa. Size of V itu berarti dia akan sebanyak ukuran dari V. Nah, kalau ini nulis. Jadi kita bisa menulis atau membaca sepanjang berapa. Oke, terus contohnya ini. Nah, test bin ini biner standar IOS binary 4. Nah, ini ada N65, N kurang dari Z. Ini write car, berarti dia akan nulis ke F out ini. Nah, berapa? Yaitu sejumlah ukuran dari N. Nah, N-nya sendiri adalah integer, berarti dia akan nulis sejumlah seukuran integer. Yang ditulis adalah ini, N. Posisi atau isi dari N-nya itu. Nilai yang ditulis bisa ditulis N, kemudian ukurannya adalah size of N. Terus ini close. Nah, ini dibaca. Sekarang dibaca test bin pakai fin. Ini read karakter M. Dia akan dibaca di M, size of M. Kurungnya ya, mesti ada kurungnya. Itu terbaca berapa, nilainya berapa. Selesai. Nah, ini test bin untuk posisi tertentu. Nah, ini X, C in X. Nah, berarti posisi, oh saya ingin baca posisi 10, berarti X-nya 10, kemudian kalau tidak sama dengan 1, maka sig. Nah, di sini X size of M. Karena di sini loncatnya harus ke alamat sejauh X kali ukuran dari M. Kemudian dibaca, setelah dibaca kemudian dicetak di standar output console out. Nah, ini diulang lagi in sampai didapat nilai min 1 atau diisikan min 1. Ini yang pembacaan dalam bentuk struct juga bisa. Maka kita bisa nulis di sini MAS diisi dulu, kemudian di write ke MAS out seukuran MAS. MAS adalah struct. Maka dia akan masuk ke sana. Kemudian ini membacanya sama. Oke, sebagai penutup, berkas CD diakses menggunakan bentuk aliran F-stream, baca tulis IF-stream atau OF-stream. Berkas teks biasanya dibaca secara sekuensial. Berkas biner dapat secara sekuensial maupun random. Sedangkan urutan proses baca tulis itu adalah buka, tentukan lokasinya bila perlu, kemudian baca atau tulis, setelah itu tutup berkas. Demikian untuk topik file data di C++. Semoga bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di topik yang lainnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi.